Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan hari ini kita akan membahas latihan soal tes kepribadian di sekolah kedinasan. Biasanya di Kementerian Perhubungan ini ada, cuma di sekolah kedinasan lain saya belum tahu. Itu saya tulis judulnya di Kementerian Perhubungan. Soal ini itu jawabannya nggak ada jawaban sebenarnya, itu hanya melihat bagaimana diri kita yang tercermin, karena hanya 2 jawaban saja dan dicari yang benar-benar itu kita banget ya. Jadi tentang jawaban itu. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lihat nomor pertama ya. Nomor pertama, saya adalah orang yang pilihan pertama serius, B santai. Ini balik lagi ke teman-teman itu orangnya serius atau santai. Biasanya juga perusahaan meminta ke pengetes pada tes itu dicari udah memiliki kriteria perusahaan itu maunya kayak gimana dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jawabannya yang mana orang yang dibutuhkan perusahaan, karakteristiknya atau kepribadiannya. Yang nomor 2, jika saya diberi tugas, saya segera mengerjakan tugas yang diberikan, B menunda menyelesaikan tugas sampai batas waktu terakhir. Kalau ini jelas ya, harusnya kalian pada memilih A, karena kalau misalnya kalian memilih B ya tentu saja langsung dicoret oleh perusahaan bisa-bisa. Oke, lanjut nomor 3. Jika saya dihadapkan pada suatu hal, saya A suka berkhayal, B peka. Nah, ini tuh kesigapan ya, berarti harusnya yang B peka. Jadi jangan terlalu banyak berhayal, apa yang ada di depannya langsung kita hadapi. Nah, itu kebanyakan semua perusahaan juga sukanya peka. Nomor 4, saya senang mengajari teman cara mengatur sesuatu yang lebih baik, berpikir tentang hal-hal yang saya anggap penting. Nah, ini tergantung kalian nih, kalian suka mengajari teman supaya dia bisa lebih baik. Misalnya dia kerja ada kesalahan, sekali membenarkan, memberitahu agar benar. Ada juga yang mungkin pikir B jawabannya, berpikir tentang hal-hal yang lebih penting, jadi seperti biarin aja teman salah itu kan urusan masing-masing. Ini tergantung balik lagi ke kalian, kepribadian kalian masing-masing. Kalian suka yang mana yang mencerminkan diri kalian sendiri. Contoh soal selanjutnya, dalam rangka menyelesaikan suatu masalah, saya punya banyak ide dan suka berangan dengan cara menyelesaikannya. B segera membereskan persoalan sampai tuntas. Yang udah pasti harusnya perusahaan lebih memilih yang B, karena kan langsung tak ya. Setiap ada masalah langsung dikerjakan supaya dia tuntas. Yang nomor 6, jika menghadapi situasi atau orang yang baru, saya senang bila mengenal situasi dan seorang itu dengan sangat baik terlebih dahulu. B langsung menghadapi situasi dan orang yang memang selalu berubah. Kalau dilihat perusahaan lebih suka yang fleksibel, maka harusnya jawabannya B, karena untuk jawaban A membutuhkan waktu. Jadinya itu perusahaan biasanya maunya yang cepat, tepat, dan sesuai tujuan. Jadi ya harusnya yang B. Cuma kalau kepribadian kayak yang A ya kembali lagi masing-masing pilihan kalian. Ya, kita lanjut nomor berikutnya. Saya senang bila dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. B menemukan kekurangan atau menemukan penjelasan. Ini tergantung dari masing-masing kalian lebih milih mana. Kita
Kita lanjut nomor 8. Dalam mencari teman, saya menghindari orang yang A. Tidak mematuhi peraturan, B. Tidak mau kompromi. Nah, ini tergantung nih. Kadang ada suatu cara di perusahaan yang tidak sesuai dengan cara perusahaan, tapi itu mencapai tujuannya juga. Itu kan pasti teman-teman yang bekerja itu, yang teamwork itu pasti saling bekerja sama. Yang penting tujuan tercapai. Biasanya ini, dan kalau yang tidak mematuhi peraturan tuh biasanya ya udah nggak suka dia sama orang yang suka ini kayak telat. Jadi itu gantung kalian mau milih yang mana. Kita lanjut nomor selanjutnya. Apabila dapat suatu masalah atau kendala, saya senang mencoba hal yang baru. B. Merenungkan hal yang saya alami. Ini sudah pasti jawabannya harusnya A. Perusahaan pasti maunya A karena berinovasi orangnya. Kalau yang B ya seperti kayak galau gitu. Jadi ya pasti perusahaan mau yang langsung berpikir maju terus dan menemukan cara yang baru. Apabila cara yang baru lebih cepat gitu. Jadi pasti semua pilih yang A. Yang nomor selanjutnya, menurut saya senang memegang teguh prinsip yang saya anut. Saya senang melakukan pemenuhan agar setiap orang telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, ini tergantung dari masing-masing kalian. Kalau mau megang prinsip sekalian, pegang. Cuma kadang kan manusia tempatnya salah, jadi bisa saja prinsip kalian itu salah dan orang lain benar. Atau tidak yang B itu seperti kayak inspektor gitu, jadi kalian sukanya memeriksa orang ya. Jadi ini balik lagi ke kalian mau yang mana. Kita lanjut nomor 11. Dalam membuat penjelasan suatu masalah, saya membuat penjelasan rasional tentang penyebabnya. B. Senang mempertimbangkan masalah orang lain. Kalau sebuah masalah pada perusahaan ya harusnya kan mengatasi masalah tersebut agar target bisa tercapai perusahaan tersebut. Ya harusnya yang A. Karena kalau terlalu memikirkan perasaan orang kan bisa saja enggak sesuai target, terhalang. Jadi pasti harusnya milih A. Nomor selanjutnya, dalam rangka memecahkan suatu permasalahan yang baru, saya senang A. Memikirkan hal yang belum diketahui orang lain. B. Mengerjakan hal yang praktis dan nyata. Ini jadi pilihannya tergantung dari kalian suka berinovasi A atau kalian mau yang pasti-pasti aja karena udah tahu cara-caranya gimana, itu pilih yang B. Tapi kebanyakan perusahaan pasti milih yang A karena kan dia berinovasi terus. Jadi balik lagi ke kalian itu kepribadiannya lebih yang A atau yang B. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya, saya merasa lebih nyaman bila A. Berpegang pada prinsip yang saya anut, B. Berkompromi dengan nilai dan aturan orang lain. Harus bisa jadi diri sendiri, jadinya harusnya A. Tapi tergantung kalian mau milih yang mana. Ya, nomor selanjutnya, saya tidak suka kepada orang yang A. Mempertahankan suatu hal yang segera kadaluarsa. B. Lalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi sehingga melalaikan tugas yang sedang dikerjakan. Ini harusnya sih yang B, tergantung kalian sih. Kalau kalian suka dengan ide baru pasti milihnya A. Tapi kalau kalian melihat orang kayaknya selalu mikirin apa tapi kerjaan jadi lelet, pasti B gitu. Ya tergantung kepribadian kalian juga, lebih suka yang mana, lebih tidak suka yang mana. Ya, nomor berikutnya, saya tidak suka kepada orang yang membuat catatan terlalu mendetail. B. Terlalu memikirkan hal yang belum terjadi sehingga melalaikan tugas yang dikerjakan. Ya, lebih suka yang mana? Saya rasa kalau membuat catatan terlalu mendetail itu bagus karena dia tuh mau perfeksionis. Kalau yang B kan pasti banyak orang yang tidak suka, lebih suka yang B. Tapi tergantung juga, kembali kepada kalian milih yang mana. Terus nomor selanjutnya, saya suka teori yang akurat dan benar. Hubungan yang membutuhkan banyak pendekatan. Ini tergantung kepribadian kalian masing-masing nih. Kalau suka bekerja berdasarkan teori-teori dan langkah-langkah pasti milih A. Kalau misalnya kayak mau
nyari temen bisnis atau apa pasti yang B. Nomor selanjutnya, saya merasa sangat puas bila dapat membuat suatu perubahan terhadap hal-hal yang statis, memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Kalau saya sih lebih ke yang A, karena itu berarti ada kemajuan dari semua yang diam kepada berubah, ya kan. Kalau yang B itu saya nggak mau, kalau misalnya ini dalam timok kan pasti nggak terlalu berguna ya, karena pengalaman juga, teman kita juga pengalaman, jadi kepribadian masing-masing. Kalau saya, menurut saya si A. Kalau buat teman-teman yang lain saya tidak tahu. Lanjut, menurut saya prinsip adalah suatu hal yang sangat penting. B, mematuhi peraturan adalah hal yang sangat penting. Kalau setiap perusahaan ada peraturan, pasti akan mematuhi peraturan maupun untuk mengesampingkan prinsip. Kebanyakan gitu. Kadang ada prinsip dan peraturan yang saling bertolak belakang. Kalian harus pilih yang mana. Kalau kita bekerja ya biasanya mematuhi peraturan yang ada kan. Ya tergantung kepribadian masing-masing juga. Kita lanjut. Saya merasa puas bila dapat membangun suasana saling menghormati di antara teman dan mengetahui proses terjadinya suatu hal. Ini tergantung kalian juga nih. Kalau yang A berarti kan membangun suatu jaringan kan antar teman. Kalau yang B kan kayak mau tahu detail gimana target itu tercapai. Nah, itu sesuai dengan kepribadian kalian, karena dua hal ini tidak saling berkaitan. Yang satu tentang kepribadian, tentang dengan pergaulan, yang satu itu tentang tujuan atau target. Ya, nomor 20 terakhir ini akan ada ini lagi ya terusannya, karena ada beberapa soal lagi. Saya merasa puas dengan memikirkan perubahan masa depan yang radikal dan melakukan tindakan nyata. Udah pasti yang B, ya kan? Cuma balik lagi ke kalian mau yang milih yang mana. Oke, sekian dari saya latihan soal tes kepribadian atau tes bakat skolastik di sekolah kedinasan. Khususnya Kementerian Perhubungan pasti ada. Untuk yang lain, untuk sekolah kedinasan yang lain, mungkin nanti teman akan tahu setelah mengikuti tesnya. Dan terima kasih yang udah menonton channel ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua dan dilancarkan apabila sedang tes atau sedang melamar pekerjaan, sehingga tujuannya tercapai. Untuk itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.